Ada satu anak muda di Amerika, teman-teman, masuk Islam karena masalah saf sholat. Yang kita biasa atur saf sholat bagi kita biasa. Ada kisah nyata di Amerika, diangkat oleh teman-teman di sana dan saya sempat mengukil itu memang, karena saya tahu sumbernya, insya Allah bisa dipercaya. Di bulan Ramadan ada seorang muslim, mahasiswa, orangnya taat kepada Allah, dan dia kebetulan bulan Ramadan lagi nonton sholat tarawih, mau nonton sholat tarawih di Mekah. Diputarlah pakai parabola TV-nya, dan waktu itu kebetulan menunggu antara azan dan iqamah isya. Azan dan iqamah isya, habis isya nanti habis dia kan adalah sholat tarawih. Tetangganya di sebelah, teman dekatnya di kampus, bel apartemennya. Biasa teman dengan teman mau ketemu, ngobrol, tetangga, teman kampus, masuk sama-sama, ngobrol. Si muslim kembali setelah bukain pintu, duduk di apartemen, masih bujang dua-duanya. Lalu kemudian si Nasrani ini duduk di sebelahnya, nontonlah di layar TV tadi. Tiba-tiba Nasrani bilang, "Itu masjid kalian ya?" Kata si muslim, "Iya, itu masjid kami." Tentu teman-teman kalau pernah tonton sholat tarawih Ramadan, apalagi waktu itu kebetulan malam 27, diyakini oleh umat Islam malam Lailatul Qadar. Itu di sekitar Masjid Haram kan penuh, pelatarannya penuh, tempat tawafnya penuh, tempat sa'inya penuh, lantainya 1, 2, 3 penuh semua. Kata si muslim, "Kamu lihat orang-orang itu?" Dia bilang, "Iya, banyak sekali." Kata si muslim, "Kira-kira menurut kamu berapa jumlah itu?" Kata si Nasrani, "Kayaknya sih, karena sekarang itu ada kamera yang bisa diambil dari tower jam yang besar, jadi manusia kayak semut tuh. Itu jumlahnya bisa ratusan ribu orang." Kata si Nasrani. Kata si muslim, "Itu sekarang di malam seperti ini sampai jalan-jalan gang-gang semua penuh bisa 1 sampai 1,5 juta orang." Si Nasrani diam. Kata si muslim, dialog ringan gitu, "Menurut kamu masuk akal nggak?" Kata si muslim kepada Nasrani, "Masuk akal nggak orang sebanyak ini diatur dengan satu instruksi, satu kalimat, semua ini rapi dan patuh, padahal tidak saling kenal?" Kata si Nasrani, "Nggak mungkin, mustahil. Orang tidak saling kenal bisa rapi dengan satu instruksi, tidak saling kenal." Kata si Nasrani, "Saya jamin," kata si muslim, "saya jamin kamu kurang dari setengah menit, bukan 1 menit, setengah menit ini rapi semua dengan satu instruksi." "Ah masa? Tunggu aja sebentar." Kebetulan ini azan dan iqamah. Udah lama iqamah, Syekh Sudes datang, Imam Haram. Begitu sebelum takbir dia ucapkan satu kalimat, "Istau," lurusin, yang duduk berdiri, yang jalan masuk di shaf, yang makan berhenti, rapi semua, setengah menit rapi semua. Ya lama kemudian satu instruksi lagi, "Allahu Akbar," semua tenang. Padahal ini yang jadi imam bukan pimpinannya, bukan rajanya, bukan pimpinan perusahaan, tidak dikenal nih, cuma tahu namanya. Patuh semua, baca ayat, semuanya tenang. Orang muslim tahunya kalau keluar dari saf ya batal sholatnya. Setelah selesai baca ayat, Allahu Akbar, satu instruksi, ruku, semua ruku, nggak ada yang berani angkat kepalanya. Orang muslim tahu angkat kepala jadi keledai. Loh iya, hadisnya kan begitu ya. Siapa yang mengangkat kepalanya lebih dulu dari imam diubah jadi keledai kepalanya sama Allah. Kita tahunya itu. Ini satu instruksi, semua ruku, nggak ada yang berani bantah imamnya. Satu instruksi lagi, Sami Allahu liman hamidah, semuanya ikut. Allahu Akbar, sampai salam, Assalamualaikum warahmatullah, semua selesai. Habis sholat baru bubar semua. Si muslim ini, dia lagi asyik enjoy itu, dia memang ingin lihat nih sholat, lagi dengar ayatnya segala, sampai dia lupa ada temannya Nasrani di sebelah nih. Si Nasrani juga lagi asyik nonton, gitu kan. Ini bulan Ramadan, muslim atau sudah bubar semua orang sholat, sudah selesai, langsung dia bilang, "Oh ya maaf, saya lupa tadi, saya lagi asyik nonton, kamu mau minum apa?" Nasrani nggak jawab. "Kamu mau minum apa?" "Saya lupa tadi." 2 kali nggak jawab. 3 kali si Nasrani balik ke orang ini lalu mengatakan, "Hai saudaraku, masukkan saya ke dalam Islam. Ini bukan buatan manusia. Syahadat gara-gara sab sholat. Ini fakta."
Islam datang dengan hukum yang mulia. Seorang anak muda di Inggris, kisah-kisah nyata semua, dibawa oleh temannya ke sebuah masjid Islamic community di sana. Masuk ke dalam sebuah masjid, ada syekh dari Saudi datang, diterjemahkan ceramahnya. Selesai ceramah tentang kemuliaan Islam dan seterusnya, ada satu muslim Inggris membawa temannya Nasrani Inggris mau masuk Islam. Kata si muslim ini, anak Inggris ini, "Syekh, ini ada teman saya Nasrani mau masuk Islam, tapi masih ada yang ganjal. Bagaimana kalau dia bertanya pada Anda?" Kata Syekh, "Silahkan." Diterjemahkanlah ke dalam bahasa Arab. Ada satu penterjemah, si Nasrani ini bilang gini, "Syekh, kenapa kalian dalam Islam melarang wanita kalian salaman sama semua laki-laki? Saya diajar sama teman saya muslim ini, dia bilang dalam Islam perempuan nggak boleh sembarangan salaman, cuma boleh sama mahramnya, suaminya, ayahnya, saudaranya, yang lain nggak boleh. Kenapa nggak seperti perempuan kami, berikan kebebasan wanita bisa salaman sama siapa saja?" Kata syekhnya, "Kau ini warga negara Inggris?" Dia bilang, "Iya." Kata syekhnya, "Siapa ratu kalian di Inggris ini?" Kata si anak Inggris tadi, "Elizabeth." Kata syekhnya, "Kau bisa salaman sama Elizabeth?" Kata si yang orang Inggris, "Nggak bisa." Kenapa nggak bisa? Karena Elizabeth ratu, tidak sembarangan orang salaman sama dia. Kata syekhnya, "Semua wanita muslimah seperti Elizabeth, nggak boleh sembarangan orang salaman." Kadang-kadang hukum sederhana teman-teman, tapi maknanya luar biasa, betul-betul mulia, nggak boleh sembarangan orang pegang. Baik, yang kedua, kata si anak ini Inggris, "Syekh, kenapa dalam Islam perempuan disuruh tutup aurat, taruh kain di kepalanya, bahkan ada yang saya lihat pakai cadar, nggak kelihatan kecuali matanya. Kenapa nggak seperti perempuan kami, bebas mau pakai baju, nggak pakai baju terserah?" Akhirnya syekhnya mau jawab nih, caranya ngeluarin permen 2 biji dari kantongnya. Satu dibuka bungkusnya, satu dibiarin terbungkus, digeletakin di lantai masjid. Kata syekhnya, "Kalau saya suruh pilih kamu permen ini, yang mana kau pilih?" Si Nasrani bilang, "Yang terbungkus." Kata syekhnya bilang, "Kenapa enggak yang sudah terbuka? Gampang, tinggal ambil masukin di mulut." Kata si anak Nasrani, "Itu kan kotor syekh, kena lantai." Kata syekhnya, "Itulah perbedaan dan perumpamaan wanita kami dengan kalian. Seperti wanita yang terbungkus tadi, itu muslimah. Ini wanita kalian. Yang boleh buka, pemiliknya saja, suaminya. Yang lain tidak boleh." Bahkan dalam Islam lebih mulia daripada itu, bapak-bapak di sini kalau punya anak perempuan sudah sampai sinur rushd namanya, umur yang bisa membedakan jenis kelamin 10 tahun. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, perintahkan anak kalian sholat di 7 tahun dan ya pukul mereka di umur 10 tahun serta pisahkan di ranjang. Tentu kisah tadi anak Inggris sudah selesai ya. Ini saya datangkan hukum lain berhubungan dengan masalah itu. Kalau anak perempuan sudah berumur 10 tahun, sudah tidak boleh lagi tidur sama orang tuanya kecuali darurat sekali tempatnya, dan sudah tidak boleh ayahnya melihat lagi badannya walaupun belum balik. Begitu pula ibu-ibu udah nggak bisa mandikan anak laki-lakinya umur 10 tahun walaupun belum balik karena sudah sin rushd. Sama halnya kalau jadi jenazah dalam Islam, tidak boleh bapak-bapak kalau ada yang meninggal yang mandikan anak perempuannya, dan tidak boleh ibu-ibu kalau meninggal yang mandikan anak laki-lakinya, yang boleh cuma suami istri. Saking luar biasanya dijaga aurat. Dan Allah mengatakan tentang masalah hijab, "Dzalika adna alla yu'dzain." Tujuannya adalah supaya perempuan tersebut tidak terganggu.